Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat jiwa dan raga pastinya. Bumi mempunyai 71% lautan lebih banyak daripada daratan. Dan hanya sekitar kurang lebih 5% lautan yang sampai saat ini baru berhasil dijelajahi. Pasti kamu pernah berimajinasi atau mendengar tentang berbagai sosok mengerikan dan berbahaya yang menghuni di bawah laut. Nah, teror sosok mengerikan dan berbahaya tersebut akan kita bahas melalui film Underwater tahun 2020. Sebelum nonton, aku peringatkan video ini pasti full spoiler. Bagi kalian yang gak suka spoiler, silahkan tutup video ini. Tapi kalau mau lanjut nonton, itu terserah kalian ya. Pastikan tinggalkan like, share video ini jika kalian terhibur, dan subscribe Notif.me. Lalu jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian jadi orang yang tercepat menonton video terbaru dari Notif.me. Semua berawal dari sini. Diceritakan ada industri tambang minyak bernama Tian Industri yang sedang membangun proyek bor minyaknya di bawah laut Palung Mariana sampai kedalaman 7 mil atau sekitar 11.265 meter. Di dalam proyek bangunan tersebut bernama Stasiun Kepler, ada seorang wanita bernama Nora, sang teknisi mesin, sedang menggosok gigi. Pasti kamu familiar siapa dia kan? Kalau kamu lupa, dia adalah aktris yang menjadi rebutan di film gigit-gigitan dan cakar-cakaran. Tiba-tiba terjadi goncangan, lalu Norah bingung mendengar suara tetesan air dan segera mengeceknya. Benar saja, ketika ruangan tersebut banjir. Nora pun panik dan berlari sekuat tenaga sambil berteriak membangunkan rekan kerjanya untuk segera evakuasi menuju ruang yang disebut ruang kedap air. Beruntung ada satu rekan kerjanya yang ikut keluar bernama Rodrigo dan mereka berdua berhasil menuju ruang kedap air. Ya, tapi sayangnya ada dua orang yang tidak selamat. Karena hal tersebut, stasiun Kepler sudah rusak parah dan juga tidak bisa berkomunikasi dengan orang di permukaan laut. Setelah itu, mereka harus menuju ke kapsul evakuasi yang membuat mereka bisa ke permukaan laut. There's evac pods in CR7. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan orang yang beruntung yang selamat di bawah reruntuhan batu yang bernama Paul dan Lil Paul, yaitu boneka kesayangannya. Is little ball okay? Yeah, he's cool. Yeah. Okay, give me the ball. Yeah, here. Mereka kembali melanjutkan perjalanan melalui lorong sempit dan tiba-tiba jeng jeng, ada tubuh korban yang tidak berhasil selamat. Ya, ini scene faedahnya cuma buat jumpscare aja sih. Akhirnya, mereka berhasil sampai di ruang kapsul evakuasi. Namun sayangnya, kapsul evakuasi sudah tidak ada karena sudah dipakai. Tapi, di ruangan tersebut, Nora, Rodrigo, dan Paul bertemu dengan rekan kerja yang masih selamat, yaitu Lucien sang kapten, Emily sang bucin, Smith sang beban. Kenapa aku sebut mereka begitu? Nanti kamu juga tahu kok. Setelah kapsul evakuasi di stasiun Kepler sudah tidak ada, di sini mereka semua menyusun rencana untuk mencari kapsul evakuasi lainnya di stasiun Roebuck dengan cara menggunakan lift barang menuju dasar laut, lalu berjalan kaki di bawah laut memakai baju selam khusus. Tiba-tiba Smith memberitahu rekaman transmisi terakhir. Mereka pun sempat ragu dengan rencana tersebut karena mendengar suara aneh dari rekaman transmisi terakhir itu. Tapi karena tidak ada pilihan lain, semua pun setuju. We go for the Roebuck. Setelah memakai baju selam khusus dan membawa senjata untuk berjaga-jaga, mereka pun siap menjalankan rencana yang sudah dibuat. Namun saat turun, ternyata helm dari Rodrigo pun mulai retak. Lalu, boom! Seketika Rodrigo meledak karena tekanan air bawah laut yang luar biasa. Tapi, mau gimana lagi? Show must go on. Mereka harus tetap melanjutkan rencananya. Di tengah perjalanan menuju bawah laut menggunakan lift barang, tiba-tiba kapten menemukan sinyal darurat dari kapsul evakuasi. It's definitely stopped on the platform below us. Survivor. Lalu, Paul dan Smith diperintahkan kapten untuk mencari tahu apakah masih ada yang selamat. Ternyata, malah mereka menemukan jasad dengan kondisi aneh yang tiba-tiba
Dari jasad tersebut muncul makhluk berbentuk aneh seperti alien. Mungkin karena makhluk aneh tersebut dibunuh, lalu lift barang mereka pun diserang hingga lift barang tersebut terjun bebas. Singkat cerita, mereka semua berhasil selamat walaupun Smith terluka akibat menyelamatkan Emily. Dan mereka sudah setengah jalan menuju stasiun Roebuck. Namun naas, Paul diserang makhluk ganas yang membuat tubuhnya ditarik keluar dari baju selam khususnya dan tewas. Seperti biasa, show must go on. Dalam keadaan terluka, di sini Smith mulai menjadi sang beban dan harus dipapah saat meneruskan perjalanan. Tapi seperti biasa, saat perjalanan mereka hampir sampai stasiun Roebuck, di sini sosok mengerikan seperti monster mulai terlihat dan menyerang mereka. Monster tersebut berhasil mengambil Smith. Mereka pun berusaha menyelamatkan Smith dan kapten memberanikan diri mengambil Smith dari si monster. Untungnya Smith berhasil diselamatkan. Namun ada saja adegan bodoh di film genre horor yang diselipkan, yaitu kapten berusaha mengambil kembali senjata yang terjatuh. Forget the gun. Dan benar saja, akibat kebodohan dari sang kapten, monster tersebut kembali menyerang dan kapten berhasil ditarik bersama Nora yang memisahkan mereka berdua dari Smith dan Emily. Untungnya mereka tersangkut tiang, tapi si monster tetap menyerang dan berusaha memakan Nora. Kapten pun tidak tinggal diam dan menusuk si monster. Hal tersebut berhasil membuat monster kabur. Namun, membuat keduanya jatuh dan terhempas yang mengakibatkan baju selam khusus mereka pun hampir rusak akibat tekanan air, juga akibat Nora menahan beban sang kapten dari tali yang mengikat satu sama lain, tapi sang kapten mengorbankan dirinya dengan melepaskan talinya agar Nora selamat. Akibat hal tersebut, Nora berhasil selamat tetapi terjatuh di dasar laut, kemudian nyasar. Dan secara kebetulan dia menemukan proyek bangunan yang terbengkalai bernama Shepherd Drill. Singkat cerita, di sana Nora menemukan baju selam khusus yang tidak terpakai untuk mengganti baju selam khusus sebelumnya yang hampir rusak dan membawa senjata. Lalu melanjutkan perjalanan menuju stasiun Roebuck sambil mencari keberadaan Emily dan Smith. Akhirnya, Nora berhasil bertemu kembali dengan Emily dan Smith. Disinilah Smith menjadi beban seutuhnya, lalu Emily menjadi bucin seutuhnya. I love you. You really love him, huh? Yeah. Karena mau-maunya menarik Smith sepanjang jalan ke stasiun Roebuck, dibantu oleh Nora. Kalau aku sih jadi Nora mending tinggal aja dah. Ya tapi namanya juga film. Setelah perjalanan panjang, akhirnya stasiun Roebuck mulai terlihat. Saat ingin masuk, ternyata mereka dihadang oleh para monster yang terlihat menggantung dan tertidur. Sayangnya, Warning, oxygen levels critical. salah satu monster tersebut bangun dan menyerang Nora. Segera, Nora menyuruh Emily yang sambil menarik Smith untuk menyelamatkan diri. Kemudian, Nora menggunakan senjata yang dibawanya dan berhasil membunuh si monster yang hampir memakan Nora bulat-bulat. Akibat suara senjata tersebut, semua monster pun bangun dan hampir menyerang Nora. Tapi, ada suara misterius yang memanggil semua monster tersebut. Bukannya langsung kabur, Nora malah diam dan lebih pintarnya lagi, karena kepo, dia malah menembak ke arah sumber suara tersebut. Kemudian terlihat sosok mengerikan dan berbahaya berukuran super besar. Iya, monster sebelumnya tidak ada apa-apanya dengan yang satu ini. Bisa dibilang, sosok monster ini adalah Big Boss-nya. Tembakan pintar dari Nora tadi pastinya membuat sang Big Boss monster marah. Dan tanpa ragu, bos monster menyerang Nora. Untungnya, Emily kembali keluar dan dengan sekuat tenaga berhasil menarik Nora masuk ke ruangan tersebut. Nora, Emily, dan Smith pun sampai ke tujuan akhir mereka, yaitu stasiun Roebuck.
Tapi mereka harus bergegas mencari kapsul evakuasi yang ada di tempat tersebut karena bos monster perlahan mulai menghancurkan tempat tersebut. Setelah Nora menemukan kapsul evakuasi yang bisa kebetulan pas jumlahnya yaitu 3 kapsul, tapi sayangnya ada 1 kapsul yang tidak berfungsi. Smith sebagai sang beban malah orang pertama yang meluncur ke permukaan. Sedangkan Nora berbohong dengan Emily bahwa dia bisa memperbaikinya. Dan Emily pun dengan berat hati meninggalkan Nora meluncur ke permukaan. Bos monster tersebut tidak tinggal diam dan menyuruh anak buahnya mengejar kapsul yang sedang meluncur menuju ke permukaan. Karena tak ada harapan bagi Nora, dia pun juga tidak ikut tinggal diam. Dan mulai menyalakan simulasi ledakan dari mesin inti penggerak proyek bor minyak Tian Industri. Pada akhirnya, mesin inti proyek tersebut meledak dan memusnahkan monster yang ada. Iya, akhirnya kelar juga filmnya. Oke, untuk kesimpulan dari film Underwater ini terbilang cukup fresh. Terlebih, sudah jarang ada film genre horor yang mengangkat tema bawah laut. Untuk kekurangannya, seperti pembawaan karakter yang dibangun dari setiap pemain terasa hambar. Jadi, kalau ada yang tewas, ya udah, nggak ada rasa simpati sama sekali gitu loh. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari film Underwater ini yaitu jadi manusia jangan serakah, karena akan berujung pada malapetaka dan mara bahaya. Sekian pembahasan untuk film kali ini. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini. Jika kalian punya request film selanjutnya yang mau dibahas, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar kalian ya. See you on the next video. Bye bye.